kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kelas calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Wikarya Karanganyar bersama diundang oleh Ibu Mimin, calon guru penggerak angkatan 7. Puji syukur, marilah Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai guru penggerak di Kabupaten Karanganyar ya belum semuanya menjadi kepala sekolah. Tapi alhamdulillah diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas CGP bahwa diseminasi atau diseminasi adalah penyebarluasan ide. Itu nanti akan diseminarkan di sini, akan dikupas di sini. Nah, itu penjelasannya itu adalah seorang biku sentra yang dipercayai oleh siswa. Pagi hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif dan keyakinan kelas. Seminar ini bertujuan yang pertama, evaluator. Semua itu adalah tugas dan fungsi guru. Jadi tidak hanya penyampaian materi saja ya. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, penjenengan sebagai penasehat. Kalau anak membutuhkan apa-apa, penjenengan guru sebagai penggerak pendidikan. Yang ketiga, menjadi forum saling tukar pikiran para pendidik dalam memecahkan persoalan pendidikan. Awal mengikuti calon guru penggerak itu niatnya memang untuk menambah ilmu ketika kita mendapatkan sesuatu dan kita sharing kembali sebagai manusia. Kita nanti tujuannya memang harus berbagi. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya merasa terlambat dan saya merasa tertidur lama, Bapak Ibu. Melakukan perubahan yang baik. Ketika Bapak Ibu guru sudah melakukan perubahan, insya Allah akan berdampak pada kemajuan SMK Wikarya Karanganyar. Diseminasi kali ini itu kita bisa belajar bersama, bisa berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan Ibu. Modul yang pertama itu tentang filosofi KHD itu Ki Hajar Dewantara. Iya, jadi Dewantara boleh, Dewantara boleh. Kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi dan misi guru penggerak, dan budaya positif. Profil pelajar Pancasila. Pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa? Itu kita memperlakukan siswa itu bisa berbeda-beda, ada tidak harus sama, sesuai kebutuhan mereka. Kita tidak boleh memaksakan anak kamu harus matematika 10, tidak. Karena anak ternyata punya kelebihan. Kodrat alam itu keadaan yang dimiliki anak sendiri itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Seperti kita punya anak 2, anak 3 aja berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi kita harus memahami itu dan menghormati itu dan memanusiakan anak-anak sebagai manusia. Kemudian fokus utamanya nanti sesuai dengan tujuan pendidikan berkebinekaan global. Kemudian mandiri. Kemudian yang keempat gotong royong. Kemudian yang kelima bernalar kritis. Bernalar kritis itu begini, bernalar kritis. Satunya lagi apa Pak Jono? Ya, kreatif itu begini. Ya, coba Bapak Ibu. Ya,
bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, itu kalau tidak kemudian kompetitif, itu pakai 2 tangan. Kompetitif pakai 2 tangan. Kompetitif, jadi pakai kompetitif, kemudian profesionalnya hormat, profesional. Nah itu Bapak Ibu guru, jadi kalau ditanya dipanggil SMK Wikarya berjiwa Pancasila, kompetitif, profesional, seperti itu. Hal di sekitar anak, misalkan lingkungannya seperti apa, rumahnya itu di daerah pedesaan atau di perkotaan, di rumahnya itu kemudian dengan pandemi dan sekarang mestinya harus ada perbedaan begitu. Akhirat kelak. Jadi kita harus bisa membuat siswa itu mampu disiplin positif dan nilai kebajikan. Dalam budaya kita lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan intrinsik bukan ekstrinsik dari dalam diri anak sendiri, bukan dari luar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara itu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah ini yang sulit dilakukan. Nah, memiliki posisi kontrol. Nah ini miskonsepsi posisi kontrol. Ilusi itu angan-angan gitu ya. Angan-angan bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, menguatkan karakter. Ya. Bapak Ibu guru, ini yang kadang kita lakukan atau masih dilakukan beberapa teman kita. Itu ketika identitas gagal, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak-anak. Kita tidak bisa memaksa siswa. Tujuan orang berperilaku baik ataupun buruk itu pasti punya tujuan tertentu. Di stimulus respon kontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Memaksa, begitu ya. Tetapi di teori kontrol itu berkolaborasi itu lebih baik. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sharing anak-anak dirayuk, dirangkul seperti ini, didiskusikan itu lebih baik daripada memaksa seperti itu. Dipikirkan ulang begitu. Kemudian kalau stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Ini Bapak Ibu, kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa, kebutuhan dasar manusia. Kita sendiri itu apa? Hidup, survival. Kita perlu bertahan hidup dan melanjutkan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia dari kebutuhan dasar ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini motivasi ini usianya ini pastilah komunitas praktisinya makin umur makin banyak, ya. Syukur-syukur di situ penjenengan bisa berperan sehingga bisa mengambil peran itu dan dimanfaatkan. Juga banyak kok yang tergantung itu, banyak itu. Jadi bagaimana nanti kalau kesepakatan itu terjadi boleh berdandan tapi tidak wah, solusinya bagaimana? Gitu. Nah, dari nanti kan akan ada kesepakatan kelas ya. Misalkan nanti kesepakatan kelas itu disepakati anak-anak boleh berdandan tapi tidak terlalu wah gitu loh. Karena ketika operasi alat-alat kosmetik itu anak-anak terlalu berdandan. Assalamualaikum
negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil. Baik anak-anak, kita tadi sudah merumuskan dari keyakinan kelas. Semoga nanti ini berfungsi untuk mendisiplinkan kita, siswa dan Bapak Ibu guru. Semoga nanti ke depan bisa lebih disiplin, tepat waktu, dan tidak merugikan siapapun. Mohon maaf banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah segitiga restitusi dengan permasalahan Galang terlambat masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kelas 12 MM sehat semua ya? Sehat. Statistika sudah saya ajari. Hari ini kita tinggal melanjutkan statistika yang penyebaran data ya. Nanti ada desil, persentil, kuartil, simpangan baku, dan lain-lain. Dan lain-lain. Waalaikumsalam. Saya terlambat, berapa selesai masuk? Oh, silakan. Masuk dulu. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Galang, kamu tahu nggak kenapa dipanggil Bu Mimi kemari? Tahu Bu, mohon maaf saya terlambat ya Bu. Galang, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang utama adalah bagaimana cara mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Iya Bu, maaf ya Bu. Galang, kamu pasti tahu alasan kamu kenapa kamu datang di pelajarannya Bu Mimi terlambat. Saya harus mengantarkan adik ke sekolah terlebih dahulu Bu, dikarenakan orang tua saya di rumah sedang sakit. Oke, Ibu tahu alasan kenapa kamu terlambat. Sekarang kamu tahu nggak bagaimana solusi dari permasalahan yang kamu alami itu? Saya akan bangun lebih pagi Bu dan membantu adik saya untuk menyiapkan perlengkapan untuk sekolahnya. Dan saya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlambat ke sekolah meskipun orang tua saya sedang sakit di rumah. Iya, bagus. Kamu masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Saya masih ingat Bu, kita harus datang tepat waktu. Kamu nantinya pengen seperti apa, Galang? Saya ingin lebih disiplin dan menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan saya kelak ingin menjadi orang yang sukses. Amin. Setelah kamu mengetahui gambaran apa yang kamu inginkan kelak di kemudian hari, langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu dapat mencapai keyakinan tersebut? Saya akan selalu berusaha tepat waktu dan tidak terlambat lagi Bu, dan saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, dan saya akan belajar lebih giat lagi. Karena kamu sudah berusaha melakukan banyak hal untuk menggapai cita-cita kamu, Bu Mimin mendoakan
bisa mencapai cita-cita kamu dan bisa membanggakan orang tua kamu. Amin, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi mohon maaf ya Bu. Terima kasih ya Bu. Semuanya tadi ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan Bapak Ibu guru yang membutuhkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.